warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa ma walah, amma ba'd. Ayyuhatullah bal ahibba, fi hadhihi al-fursa sanihah wa fi hadhihi al-fursa al-munasabah lakitum fi bidayah wa fil marrah al-ula min ta'lim fi ilm al-hadis atau mustalahul hadis. Jadi alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dengan materi mustalahul hadis ataupun ulumul hadis. Ayatullah wal ahibba, jadi sebelum kita masuk kepada pembahasan ataupun muqaddimah, saya bacakan mengenai muqaddimah yang diutarakan oleh penulis kitab Minhatul Muhis. Tapi secara umum nanti kita akan banyak mengkaji daripada kitab Nazm Baikuni, sebagaimana yang banyak dulu kita di pondok itu membaca dan mendengar daripada guru kita alhamdulillah yang mulia Al-Habib Syekh Mati bin Syaikhul Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wasala man asnada amrahu ilaih wa rafa'a man waqafa raja'ahu ala fadlih. Penulis kitab Minhatul Muhis mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang menyampaikan kepada orang yang bersandar, kepada orang yang beriktimad ataupun bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala pada semua urusannya. Wa rafa'a man waqafa raja'ahu ala fadlihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang menghentikan harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan anugerahnya. Wa qata'a bi anna al-khayra kullahu ladayh, dan memutuskan segalanya bahwa semua kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi penulis kitab ini mengatakan dalam dasar-dasar termasuk bagian daripada akidah kita bahwa semua urusan orang mukmin itu hanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa diri punya kemampuan, tidak merasa diri punya kepandaian, tidak merasa diri memiliki kelebihan ataupun apa, tetapi segalanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ungkapan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya untuk kita berbuat baik. Tidak ada upaya untuk kita meninggalkan perbuatan maksiat, menjauhkan diri daripada dosa, kecuali semata hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan semuanya itu pertolongan Allah. Tidak ada kemampuan dari kita. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil anam. Berikutnya kemudian salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semulia-mulianya, sebaik-baiknya manusia. Al-ati bi ahsanil hadis wa asdaqil kalam. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang dengan ungkapan ataupun hadis-hadis terbaik, wa asdaqal kalam, dan pembicaraan ataupun bicara yang terbenar, ungkapan yang terbenar, ungkapan yang paling benar adalah ungkapan Nabi Muhammad SAW. Jadi dikatakan di dalam satu ungkapan bahwa astaqul kalam ba'dal Quran kalamun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ungkapan yang paling benar adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah Al-Qur'an. Dan statusnya di dalam hukum syariah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagian daripada
bagian daripada dasar hukum sesudah Al-Quran. Nah, dikatakan astaqul kalam. Wa alihi wa sahbihi at-tahirin alladhina sahhat azaimuhum. Kemudian salawat dan salam juga semoga dilimpahkan kepada keluarga Nabi, kepada sahabat-sahabat Nabi at-tahirin, mereka orang-orang yang suci. Alladzina sahhat azaimuhum, yaitu orang-orang yang sahhat azaimuhum, tekadnya itu benar, tekadnya benar. Wa hasunat niyatahum, niatnya pun baik. Jadi punya tekad yang benar, punya kebaikan niat. Mereka adalah para sahabat dan para keluarga Nabi. Falam yad'afu an iqamati sya'iriddin. Mereka tidak menyia-nyiakan daripada menjalankan syiar-syiar agama. Sekecil apapun yang dijalankan, yang pernah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pernah diikrarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ataupun yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mereka akan memperdulikan itu dengan jalan mengamalkan, menjalankan apa yang sudah dilakukan atau dikatakan atau disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun didiamkan dalam arti ikrar. Maka nanti kita akan ketemu bahwa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan qaulun wa fi'lun wa takrir. Ini bagian daripada hadis itu adalah ungkapan Nabi, kemudian perbuatan Nabi, kemudian juga bagian yang didiamkan. Atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengikrarkan perbuatan sahabat, perkataan sahabat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencegahnya, tapi Nabi mendiamkan, maka ini dianggap statusnya sama dengan apa yang dikatakan ataupun disabdakan Nabi ataupun yang dibuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun hakikatnya Nabi tidak menjalankan apa itu yang dibuat oleh sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd fa hadha ikhtisaran min kutubil arifin. Menurut penulis kitab Minhatul Muhiz, ini merupakan ungkapan yang tadi dikatakan di atas, merupakan ringkasan, merupakan rangkuman daripada kitab-kitab orang-orang yang arif, orang-orang yang bijak. Wa talkhisun min kalamil a'immatil mutaqaddimin. Dan juga bagian daripada ringkasan dari ungkapan ulama-ulama terdahulu, para a'immah, para imam-imam terdahulu. Auradtu fihi ahsanal milhi. Kata penulis, dia mengatakan saya sampaikan di dalamnya dengan ahsanal milhi. Jadi sesuatu yang terbaik, sesuatu yang paling baik, sesuatu yang paling manis. Wa aradu bihi taqribu ilmil mustalah. Tapi tujuannya adalah daripada penulis untuk mendekatkan pemahaman tentang ilmu mustalahul hadis. Bahwa min ajlil mu'allafat. Jadi ini merupakan bagian daripada tujuan karangan ataupun tujuan daripada penulisan. Wa in kana muntadiman fi salakil muqaddimati. Meskipun wa in kana muntadiman fi silkil muqaddimat. Meskipun ini tersusun dalam bentuk ataupun metode pendahuluan. Jadi pendahuluan ini belum belum ada membahas tentang isi, tetapi hanya penulis daripada kitab Minhatul Muhiz menguraikan ataupun menukil daripada ungkapan para ulama-ulama terdahulu. Waqad samaituhu Minhatul Muhiz. Jadi ini kitab dinamakan kitab Minhatul Muhiz fi ilmil mustalahul hadis. Dalam kitab yang menjelaskan mustalahul hadis. Raziyan minallahi ta'ala at-taufiq. Jadi tujuannya adalah berharap dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap dari Allah Subhanahu wa taala at-taufiq.
pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan kebaikan itu ada kesesuaian. Ibadah yang dilakukan, perbuatan yang dilakukan itu ada kesesuaian dengan perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan daripada keinginan hawa nafsunya. Maka dia rajian minallahi at-taufiq, minallahi ta'ala at-taufiq. Jadi dia tulis kitab ini semata-mata hanya untuk berharap ridha Allah. Wal hidayah ila aqwamit thariq. Kemudian memperoleh hidayah kepada aqwamit thariq, yaitu jalan yang terlurus, jalan yang paling lurus. Yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bagian daripada muqaddimah di dalam ilmu mustalahul hadis. Tapi secara umum nanti anak-anak supaya semuanya menghafal daripada nazam Baikuni yang mungkin semuanya memiliki, karena kitab itu merupakan kitab wajib yang wajib dihafal, wajib dimiliki dan dihafal. Nanti insyaallah kita pertemuan berikutnya akan memulai daripada kitab Baikuni. Sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Naktafi bihadzal qadri. Subhanallahu sistemaikum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.